Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih buntut pemberitaan podcast dari rekan saya Hersubena Arif, wartawan senior dari FNN, Forum News Network FNN, tentang pemberitaan Megawati yang dikabarkan koma, ya, dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dan itu ternyata membuat PDIP murka. Kemudian PDIP dari DKI Jakarta melaporkan Hersubena Arif ke polisi karena dengan tuduhan menyebarkan berita hoax, berita tidak benar, berita bohong tentang kondisi ketua umum mereka. Nah, sudah dijelaskan juga bahwa insan pers, khususnya yang memahami tentang aturan main dan kode etik jurnalistik, menyatakan bahwa produk yang dihasilkan oleh podcast Hersubena Arif itu adalah bagian dari karya jurnalistik yang semestinya kalau ada permasalahan dengan produk pers maka tidak bisa serta-merta lapor ke polisi, dan polisi juga tidak bisa serta-merta memeriksanya, melainkan harus melapor kepada Dewan Pers, sebuah lembaga khusus yang dibentuk oleh undang-undang untuk menjaga dan menjamin terlaksananya undang-undang pers tadi. Dan ini ada berita Hersubena Arif dipolisikan PDIP FNN, harusnya ke Dewan Pers. Ini dari pemimpin redaksi FNN, Mangarohan Dongoran. Ya, saya bacakan sedikit, ini dia beritanya. Hersubena Arif dipolisikan PDIP FNN.2 harusnya ke Dewan Pers. Oke, ini ada Hersunya, latar belakang ada podcast dia dengan berjudul Megawati koma. Partai Demokrasi Indonesia PDIP DKI Jakarta melaporkan jurnalis Forum News Network FNN Hersubena Arif ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax soal Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri dan menjalani perawatan di rumah sakit. Terkait hal itu, pemimpin redaksi FNN Mangarohan Dongoran angkat bicara. Mangarohan mengatakan konten Hersubena Arif di YouTube Hersubena Point merupakan produk jurnalistik dari FNN. Maka segala sesuatunya diatur dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Sekalian nih mumpung konteks ini mau promo. Jadi FNN itu selain punya portal FNN juga mempunyai produk-produk lain yang termasuk produk-produk YouTube. Podcast itu antara lain adalah Hersubena Arif Point. Dan juga channel kita ini, Bang Edi Channel ini juga bagian dari produk jurnalistiknya FNN, ya. Sekalian promosi, proklamasi, apapun namanya, ya. Jadi selain Hersubena Point, produk Bang Edi Channel ini termasuk bagian dari produk FNN. Selain itu ada juga misalnya Rocky Gerung Official, itu bagian dari FNN. Lalu ada Muhammad Said Didu, itu juga bagian dari FNN, dan beberapa yang lainnya, ya. Saya sebut itu diantaranya. Secara keseluruhan, konten berjudul Ketum PDIP Megawati dikabarkan koma dan dirawat di Rumah Sakit RSPP yang diupload pada Kamis tanggal 19 September 2021 dengan durasi 12 menit 43 detik itu sama sekali tidak mengandung unsur hoax, akan tetapi menyajikan adanya informasi berita di berbagai platform percakapan atau WAG, medsos dan portal media, kata Mangarohan Dongoran, sorry ya. Namanya buat kita lidah-lidah Jawa, Pulau Jawa maksud saya ini kurang begitu akrab, ya. Karena kita biasa di teman-teman kalau rapat ngobrol kita panggil dia Rahon aja, Rahon, Bung Rahon, padahal Mangarohan, tapi kita gampangnya Rahon, Ustadz Rahon. Gitu. Dia kemarin sama saya ngaku anggota JI. Kawan, radikal loh, bukan JI, jenggot indah. Jenggotnya kan tebal tuh, dia bilang jenggot indah. Bisa aja nih Om Rahon kita nih, ya. Saya dikit lagi, ya, dijelaskan bahwa mengenai kalimat yang dipersoalkan bahwa Hersubena mengaku mendapat WA dari seorang dokter Megawati, titik, ICU RSPP, titik, valid 1000%, harus dilihat secara utuh.
bahwa Hersu Beno menyatakan itu masih harus diverifikasi. Nah, saudara, saya juga membuat konten podcast terkait Megawati yang digosipkan tadi sakit dan dibawa ke rumah sakit pusat Pertamina. Dan saya membuatnya justru memang setelah menonton podcastnya Hersu Beno Arif. Dan ketika saya nonton, saya simak semuanya kalimat-kalimat dalam Hersu tadi, bahwa Hersu memang mengatakan ini dia mendapat WA dari seorang temannya, seorang dokter yang masih harus diverifikasi. Nah, dia sendiri mengatakan nggak diverifikasi. Dan dia juga akhirnya dalam podcast itu pun menyampaikan verifikasinya dengan mengutip sejumlah narasumber, termasuk terutama bahkan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membantah bahwa ketua umumnya adalah sakit. Jadi sudah diverifikasi. Itu Hersu itu menurut saya seorang jurnalis yang teliti, cermat, dan relatif hati-hati ya dibanding saya yang kata orang Jawa asal jeplak aja gitu ya. Hersu jauh lebih teliti, lebih cermat dibanding saya, dan lebih berhati-hati dibanding saya. Dan saya mendengar dengan jelas bahwa di videonya itu dia mengatakan ini harus diverifikasi, dan diikuti dengan langkah-langkah verifikasi, menguji informasi, mengkonfirmasi, mencari informasi yang lainnya. Dan itu disampaikan dalam videonya itu ya. Jadi tidak tepat kalau dia dikatakan bahwa dia menyebar hoax. Anda mesti gini. Sorry karena saya sedikit agak bawel di soal ini. Kita mesti bisa membedakan antara membuat berita hoax, menyebarkan berita hoax ya, membuat dan menyebarkan berita hoax dengan memberitakan ada berita hoax. Beda. Yang Hersu lakukan adalah dia mengabarkan ada berita gosip atau apapun namanya yang kemudian diketahui hari berikutnya itu hoax, bahwa Megawati sakit. Gitu ya. Kalau memberitakan berita hoax itu sebuah kebohongan, maka polisi akan sangat repot karena polisi harus menangkap, memanggil minimal dan memeriksa begitu banyak jurnalistik, terutama teman-teman yang meliput di bagian kriminal, di desk kriminal. Mereka berkali-kali memberitakan pencurian, mereka berkali-kali memberitakan penipuan, pembunuhan, perampokan. Yang diberitakan oleh teman-teman adalah peristiwa perampokan. Yang diberitakan pada teman-teman wartawan kriminal itu adalah peristiwa pembunuhan, peristiwa penipuan. Oke, peristiwanya. Seperti juga Hersu memberitakan peristiwa tersebarnya berita hoax. Dan nanti akan dijelaskan oleh orang Dewan Pers, Mas Ahmad Jawahar, itu bagaimana bedanya sebuah karya jurnalistik dengan produk-produk media sosial. Kalau media sosial orang boleh ngomong apa aja, nulis apa saja, setelah itu selesai, terserah. Tapi sebagai seorang jurnalis dan menghasilkan produk jurnalistik, dia memang boleh melakukan apa saja, menyebarkan apa saja, berita apa saja dengan syarat. Undang-undang kami, undang-undang pers maksud saya, nomor 40 tahun 99, melarang wartawan Indonesia menyebarkan berita bohong, berita sadis. Itu nggak boleh. nggak boleh. Beda sama medsos. Kemudian yang membedakan lagi produk medsos dengan produk jurnalistik adalah bahwa si wartawan harus melakukan verifikasi, konfirmasi. Harus. Seperti yang dilakukan Hersu. Hersu memberitakan ini loh, ada berita di luar, konon katanya Megawati sedang sakit kritis dan dilarikan ke RSPP. Selanjutnya Hersu melakukan verifikasi. Bahkan di kalimatnya secara verbal, lugas, eksplisit menyatakan bahwa kabar yang diterima dari seorang dokter itu harus diverifikasi ulang. Jelas sekali, saudara. Jadi kalau kata siapa Mangarahon tadi, kalau ada masalah seperti ini, katanya Mangarahon mengatakan bahwa seharusnya kasus tersebut dibawa ke Dewan Pers, bukan malah ke kepolisian. Hendaknya membawa kasus tersebut ke Dewan Pers, bukan kepada polisi. Hal itu senada dengan MOU, Memorandum of Understanding, antara Dewan Pers dengan Kapolri, yang terakhir diperbarui nomor 2 strip DP strip MOU strip 2 Romawi strip 2017 ya. Jadi FNN juga menyesalkan langkah pelaporan tersebut. Kami tegaskan sekali lagi, semestinya gunakan hak jawab lagi terlebih dahulu ke FNN dengan tembusan ke Dewan Pers. Oke, itu klarifikasi dari bos kami, Mangarahon Dongoran.
Tapi mungkin saudara sekalian mungkin di antara penonton Bang Edi Channel ada yang mengatakan, ya terang aja lah, Edi pasti belain Hersu lah, satu gerombolan gitu. Bukan cuma satu gerombolan sesama wartawan, tapi juga satu gerombolan di FNN. Udah gitu berita yang dikutip juga dari bosnya sendiri, Pemret FNN. Oke, nggak apa-apa kalau Anda berpendapat begitu, nggak apa-apa juga. Saya ya monggo kerso aja, nggak boleh dong. Nggak boleh, dilarang-larang nggak boleh ya. Cuman ini gini nih, ada berita lain dari sebuah sebuah webinar tentang Hersu Munarip yang dibuat oleh Deadline ya, menghadirkan Hersu tentu sebagai pembicara utama pelaku ya. Kemudian ada dari Dewan Pers Ahmad Jauhar dan ada dari PDIP DKI yang melaporkan, walaupun sampai webinar berakhir yang bersangkutan tidak muncul sebagai memberikan pernyataan-pernyataannya. Nah ini saya kutip dari webinar yang cukup panjang, beberapa menit saja. Terkonfirmasi sampai pagi ini sudah saya telepon, tidak diangkat. Oke. Baik, apa yang disampaikan oleh Bung Hersu tadi saya kira menjadi bagian dari apa yang dilaksanakan, kemudian alurnya seperti apa, dan saya kira untuk memotret ini saya persilakan Bang Ahmad Jauhar dari Dewan Pers untuk kemudian memberikan tanggapan. Tadi Bung Hersu sudah memaparkan secara lengkap, dan kepada beberapa media online yang bertanya soal kejelasan apa yang dilakukan Bung Hersu, saya juga sudah menyampaikan jawaban bahwa media, meskipun itu media sosial, sepanjang itu diadres atau menjadi bagian dari kerja resmi, perpanjangan tangan dari sebuah media, dan itu bagian dari proses kerjanya, itu masuk jurisdiksi, masuk wilayah perlindungan Undang-Undang Pers. Jadi itu merupakan bagian dari produk pers. Itu sudah kami sampaikan beberapa kali. Memang FNN ini memang hobi sekali bikin quote unquote kontroversi begitu. Itu bagus. Jadi gini loh, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, kan kita udah komitmen memasuki alam demokrasi sepenuh-penuhnya. Nah, konsekuensi alam demokrasi itu menulis apapun tuh boleh, ya, menulis apapun boleh, tidak ada yang dilarang. Nah, sepanjang tulisan atau apapun kabar itu, sepanjang ada verifikasinya. Jurnalisme itu adalah semua hal yang terverifikasi, itu jurnalisme. Itu bedanya dengan media sosial murni. Media sosial murni itu ibaratnya seperti warung kopi universal begitu, warung kopi tapi skalanya itu mendunia. Semua orang boleh melemparkan isu apapun, boleh melemparkan topik apapun tanpa dia merasa harus bertanggung jawab. Itu makanya ada dikasih rambu-rambu, kemudian ada Undang-Undang ITE yang sebenarnya bukan untuk mengatur ini loh ya. Sebenarnya bukan untuk mengatur kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Undang-Undang ITE itu namanya aja internet dan transaksi elektronik. Sebenarnya itu dulu dibentuk untuk kepentingan Kementerian Perdagangan gitu. Tapi saya nggak tahu semua hal di Indonesia itu bisa dipolitisasi, bisa dibelokkan ke politik, sehingga malah lebih banyak untuk menjerat kebebasan berekspresi. Nah, bahwa itu tadi apa yang disampaikan Bung Hersu, Dewan Pers melihatnya, loh ini sudah memenuhi aspek jurnalisme, ada berapa menit kemudian, bahkan tadi diceritakan ada berita pada kesempatan pertama memberikan semacam breaking news dan sebagainya. Itu kalau di media cetak itu harus tertulis langsung di halaman itu,
Oke, saudara sekalian, poinnya adalah seperti dikatakan Ahmad Jauhar tadi, bahwa produk yang dibuat oleh Hersu Benar Arif sudah memenuhi kaidah jurnalistik, ya. Sudah memenuhi kaidah jurnalistik karena satu, Hersu Benar Point itu saya sebutkan tadi adalah bagian dari FNN. Tentu sudah dideklar, kalau kata Mas Jauhar tadi, di address ya, dinyatakan, dideklar bahwa Hersu Benar Point adalah bagian dari FNN, Forum News Network. Kemudian Hersu Benar sebagai jurnalis sudah melakukan sejumlah langkah verifikasi, mengkonfirmasi, ya, mengapa lagi cross check informasi. Bahkan Hersu juga menyebutkan sumber dari yang paling kompeten di PDIP adalah sekjennya, Hasto Kristianto, yang menyatakan bantahannya bahwa Megawati tidak sakit, tidak kritis, Megawati sehat-sehat saja, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kata siapa tadi, kata orang Dewan Pers tadi, Ahmad Jauhar, itu sudah memenuhi kaidah jurnalistik. Tapi meski begitu, saya bacakan saja dari sebuah webinar tadi, dari pernyataan-pernyataan Ahmad Jauhar tadi ditranskrip dan menjadi berita dengan judul Dewan Pers _2 channel YouTube Hersu Benar Point produk jurnalistik. Nah, ini ya judulnya tuh ya, kata Dewan Pers channel YouTube Hersu Benar Point produk jurnalistik. Saya bacakan sedikit ya. Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers dan Dewan Pers, maksudnya ratifikasi pers Dewan Pers, Ahmad Jauhar menegaskan channel YouTube Hersu Benar Point merupakan produk jurnalistik karena berada di bawah FNN, Forum News Network, yang merupakan perusahaan pers. Jadi FNN itu adalah perusahaan khusus yang dibentuk, dibuat, didirikan untuk mewadahi lembaga badan hukum kegiatan-kegiatan jurnalistik, atau singkatnya disebut perusahaan pers. Dan memang Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 mewajibkan semua yang perusahaan pers itu bisa disebut sebagai perusahaan pers apabila khusus dibentuk untuk itu. Jadi kalau Anda membuat perusahaan dagang, perusahaan penerbitan, perusahaan apa segala macam, jasa konsultan segala macam, dan pers, itu nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi harus khusus perusahaan pers. Nggak ada perusahaan termasuk kegiatan itu dagang, konsultan, pendidikan segala macam, nggak boleh. Harus pers saja, oke? Dan FNN sudah memenuhi aspek hukum itu. Ahmad Jauhar menegaskan media, meskipun media sosial, sepanjang itu diadres atau menjadi bagian dari kerja resmi perpanjangan tangan dari semua media, dan itu bagian dari proses kerjanya, itu masuk yurisdiksi wilayah perlindungan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Jadi itu merupakan bagian dari produk pers. Itu sudah kami sampaikan beberapa kali. Memang FNN ini hobi sekali bikin quote unquote, tanda kutip maksudnya ya. FNN ini hobi sekali membuat tanda kutip kontroversi. Tapi itu bagus, katanya dalam webinar berjudul Save Hersu, Jurnalistik dalam Ujian, Sabtu 18 September kemarin. Saudara sekalian, saya sebelum lanjut, saya ingin menyinggung dikit pernyataan Ahmad Jauhar tadi, bahwa FN ini hobi betul bikin sesuatu yang kontroversi, walaupun di ujungnya Jauhar mengatakan itu bagus. Nah, Anda masih ingat ketika dalam podcast saya yang beberapa waktu lalu kami FNN mengadakan rapat redaksi di rumah Rocky Gerung. Rocky Gerung itu mengatakan FNN itu singkatan Forum Nantang-Nantang. Bukan forum nembeng-nembeng. Ya, itu versinya Rocky, dan tentu saja dia juga bergurau. Cuman gurauan Rocky itu begitulah gayanya ya. Forum nantang-nantang. Kami yang ada di ruangan itu, apalagi saya yang duduk pas di bawahnya. Jadi si Rocky duduk di bangku dan saya pas di depannya karena saya pegang kamera begini, ngambil gambar dia. Jadi FNN itu forum nantang-nantang, kita semua meledak ketawa jeger, termasuk saya, terutama barangkali yang lebih kencengnya. Forum nantang-nantang. Aduh, Rocky.
Webinar menghadirkan pembicara Ahmad Jauhar dari Dewan Pers, Hersu Benar Arif dari FNN, Roni Talapesi dari DPP PDIP DKI yang juga melaporkan ya, dan M. Isa Ansori sebagai moderator. Namun sampai webinar usai, Roni Talapesi tidak hadir, padahal sebelumnya sudah confirm ya. Jauhar mengingatkan di era demokrasi yang sudah disepakati bersama, kita wajib konsekuen. Jadi gini loh, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa kita telah berkomitmen memasuki alam demokrasi sepenuhnya. Konsekuensi alam demokrasi itu menulis apapun itu boleh. Tidak ada yang dilarang sepanjang tulisan atau apapun kabar itu ada verifikasinya. Jurnalisme itu adalah semua hal yang terverifikasi. Itu bedanya dengan media sosial murni. Media sosial murni itu ibaratnya seperti warung kopi universal. Warung kopi tapi skalanya mendunia. Siapapun boleh melemparkan topik apa saja tanpa dia harus bertanggung jawab. Maka harus ada rambu-rambu. Oleh karena itu ada Undang-Undang ITE. Lanjut. Jauhar menegaskan produk berita yang dipublikasikan Hersu Benar Arif merupakan produk jurnalistik. Tadi seperti yang disampaikan Bung Hersu, Dewan Pers melihatnya bahwa ini sudah memenuhi aspek jurnalisme. Oke, panjang lebar ya, tapi kurang lebih seperti itu saudara sekalian. Jadi melaporkan ke polisi tentu siapa saja boleh melakukan itu. Tapi dalam konteks produk dan karya jurnalistik ada aturan main. Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers adalah lex spesialis. Ya, kayak ngerti aja lihat, iya gue baca doang. Lex spesialis artinya undang-undang khusus. Dan itu kepolisian pun sudah ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Bahkan itu MOU sejak Kapolri-nya masih Timur Pradopo, disambung oleh Tito Karnavian dan selanjutnya dan sebagainya. Dan itu memang disebutkan antara lain bahwa jika ada sengketa perselisihan tentang karya jurnalistik, maka dilaporkan ke Dewan Pers. Seandainya ada masyarakat publik segala macam yang tidak puas, kecewa, tidak setuju dengan pemberitaan itu, maka Undang-Undang Pers menyediakan sarana yang namanya hak jawab. Membuat hak jawab kepada media yang bersangkutan ditembuskan kepada Dewan Pers. Dan media yang bersangkutan wajib harus memuat hak jawab dari yang bersangkutan. Di kesempatan pertama, di halaman yang sama, di porsi yang sama. Jika itu dilanggar, maka Undang-Undang Pers bisa memberikan denda sanksi kepada perusahaan pers sampai kalau nggak salah 500 juta rupiah dendanya. Wih, seru juga ya. Jadi wartawan juga nggak boleh sok-sokan belagu, enak-enaknya saja. Ada rambu-rambu yang harus dia patuhi. So, seperti kata Mang Arahan bos saya, ya, dalam orang itu bahwa melaporkan produk jurnalistik ke polisi itu keliru. Keliru ya. Silakan lapor ke Dewan Pers. Nanti kita tunggu aja bagaimana selanjutnya. Tapi kalau polisi paham dan mengerti apa yang seharusnya terjadi, saya hakul yakin Polda Metro Jaya atau bahkan Barreskrim itu nanti tidak akan memproses kecuali mengembalikannya kepada Dewan Pers, dan nanti Dewan Pers akan memberikan semacam keputusannya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.